Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat yang baru, penyertaan Tuhan Yesus yang selalu ada, kasih karunia yang Tuhan Yesus limpahkan pada kita, yaitu apa? Keselamatan dari Tuhan Yesus, kepastian asal percaya dan melakukan semua kehendaknya. Jalan ke surga sudah dikasih tahu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, sudah melakukan kehendak Bapa, turun ke dunia 2000 tahun yang lalu menyelamatkan. Kemudian Bapa menjadikan Tuhan Yesus jalan satu-satunya ke surga. Nah, sekarang bagian dari manusia, apakah mau percaya? Percaya saja dan lakukan kehendaknya. Jangan mencobai Bapa. Lurus, jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Masakan kita akan membuang surga yang sudah di tangan kita karena kita belok ke kiri, belok ke kanan. Karena apa? Memenuhi keinginan manusia kita. Mari kita belajar bersama-sama untuk mempunyai keinginan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Biarkan orang-orang dunia mengatai kita apa, asalkan apa? Asalkan kita menyenangkan Tuhan Yesus, kita melakukan kehendak Tuhan. Bukankah itu seharusnya tujuan kita satu-satunya? Karena tujuan tersebutlah yang mengantarkan kita ke surga. Melakukan kehendak Tuhanlah tujuan kita. Ke surga bertemu Tuhan Yesus satu-satunya tujuan kita. Tidak ada yang lain. Mari kita saling mengingatkan, saling mendukung, saling membantu selama di dunia ini. Seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk memberitakan jalan ke surga. Kemudian berpamitan kepada para muridnya, di mana para murid dan para rasul itu saksi mata Tuhan Yesus naik ke surga. Menjanjikan muridnya bahwa ada tempat bagi mereka di surga. Makanya murid-murid dan para rasul sampai mengorbankan diri mereka untuk menyebarkan Injil, karena mereka tahu upah mereka. Upah yang tidak bisa direbut oleh siapapun, yaitu apa? Surga, yang merupakan satu-satunya tujuan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia itu mengajak semua manusia. Kemudian sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu mengajar para murid dan para rasul agar apa? Agar mereka kuat. Setiap hari Tuhan Yesus melakukan mujizat sampai membangkitkan orang mati. Klimaksnya saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka saksi mata. Dan karena para rasul dan para murid yang benar-benar diajar Tuhan Yesus bagaimana setiap hari mereka merasakan dan melihat mujizat mereka, Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus berjalan, mereka mengiringi. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang tuli disembuhkan, mereka menjadi saksi mata. Dan karena mereka, para rasul dan para murid yang menjadi saksi mata tersebut, Roh Kudus, semangat mereka itu masih kita rasakan sampai hari ini lewat tulisan mereka. Dan karena mereka begitu dikuatkan oleh Tuhan Yesus, sampai hari ini Roh Kudus masih berbicara. Karena apa? Kita bisa merasakan cinta mereka lewat tulisan mereka ini. Tuhan Yesus masih berbicara sampai hari ini. Tuhan kita tuh hidup, masih berbicara, dan tugas kita tuh mengajak semua orang ke surga. Kita itu seperti berkejar-kejaran waktu dengan Lucifer, tahu nggak? Jadi kita memberitakan Injil itu untuk menguatkan orang lain itu, kita berkejaran waktu dengan Lucifer. Lucifer tidak pernah tidur, mengajak setiap orang yang lengah karena keadaan dunia, di mana mereka tidak mendapat dukungan, mungkin saat di keluarga yang banyak masalah, atau karena ekonomi, atau karena psikis mereka yang sudah lelah menjalani kehidupan mereka, sampai mereka lengah dan tertarik oleh Lucifer. Hal-hal dunia menarik mereka, sehingga mereka terjerembab pada hal-hal yang disebut Tuhan najis. Itu tugas
kita untuk menolong, karena Tuhan tuh ada di situ. Tugas kita tuh menolong, menarik orang sebanyak-banyaknya untuk ikut ke surga. Makanya kita memberitakan firman, dan tugas kita tuh sekedar memberitakan firman. Kita bersaksi, saksi Tuhan itu nyata, masih berbicara. Dan setelah kita bersaksi, mengatakan firman, biar Roh Kudus yang menyentuh hati mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menemui mereka. Seperti kesaksian para pendeta, salah satunya almarhum Bapak Pariaji, bagaimana beliau bersaksi ditemui Tuhan. Tugas kita tuh berfirman, bersaksi. Saat orang-orang mendengar kesaksian kita, firman yang kita ucapkan, dan hati mereka terbuka, biar Roh Kudus yang mengambil alih. Karena Roh Kudus itu ada di diri manusia yang mencintai Tuhan Yesus. Mari kita ingatkan, kita bercermin apakah tindakan kita, pikiran kita, kelakuan kita itu sudah mencerminkan cinta Tuhan, sehingga Roh Kudus itu bersemayam dalam diri kita, sehingga saat kita berbicara firman atau apapun yang kita tahu tujuan kita bagi Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di setiap orang yang mendengar firman kita, kesaksian kita. Karena ini masalah hidup dan mati, masalah surga dan neraka, di mana hanya ada dua tempat itu saja tujuan manusia, tidak ada yang lain. Jadi kita mari saling belajar ya, saling mensupport, saling membantu untuk menyelaraskan keinginan manusia kita dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita melakukan apa yang menjadi tugas kita saja. Bersaksi, mengatakan firman Tuhan, mengatakan kebenaran ini. Amin ya. Dan biarkan Roh Kudus yang melakukan bagiannya, menyentuh setiap hati orang-orang yang mendengar kesaksian kita, mendengar firman Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menemui orang tersebut. Tugas kita bersaksi dan berfirman, dan menjaga diri kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi firman Tuhan. Amin ya. Karena ini masalah surga dan neraka, masalah hidup dan mati, di mana tidak ada tujuan lain. Amin ya. Kita saling mendukung, saling mensupport, saling mengingatkan untuk selalu menyelaraskan keinginan manusia kita dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Dan biarlah hikmat-hikmat mengalir dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa yang kita lakukan itu bertujuan untuk kemuliaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya. Amin. Hal yang luar biasa, Tuhan masih berbicara sampai hari ini, salah satunya kepada saya, di mana para pendeta, 3 pendeta besar, yaitu pendeta almarhum Yesaya Pariaji dari Tiberias, pendeta Samson Dabas dari Nigeria, Pastor Yosef ya dari India yang sekarang tinggal di Amerika. Bayangkan 3 pendeta besar, lain benua, lain negara, mendapatkan nubuatan yang sama mengenai satu orang, yaitu saya. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu senyata itu masih berbicara. Dan kiranya kita ini ya, semakin hari kita semakin dikuatkan untuk bersaksi, untuk berfirman. Agar apa? Agar banyak orang terselamatkan. Saat kita bersaksi dan berfirman, ingat, itu tugas kita. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja menyelamatkan mereka. Amin ya. Tuhan kita senyata itu.
Dan tidak 1, 2, 3 saja. Para pendeta yang saat ini masih mendengar Roh Kudus berbicara, masih melihat para malaikat bernyanyi di atas langit. Masih banyak. Tugas kita tuh bersaksi untuk mereka bisa mendengar firman Tuhan, dan kemudian Roh Kudus yang bekerja menyelamatkan mereka untuk bersama-sama kita ke surga. Dan ingat, jangan sampai kita terhilang dan tidak mendapatkan surga itu sendiri. Jadi kita harus saling mensupport, saling mendukung, saling membantu untuk tujuan yang sama, yaitu bertemu Tuhan Yesus nantinya. Amin ya. Amin. Kita kan ini ya, nyanyikan lagu yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kemarin Kisah Para Rasul ini ya, perikop terakhir kita sudah baca dan renungkan. Kali ini kita akan lanjut ke surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan baca di perikop pertama ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu di Kisah Para Rasul kemarin ya, Paulus berada di Roma. Dikatakan bahwa Paulus saat itu menyewa rumah sendiri ya, menyewa rumah, kemudian dikatakan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul
pasal yang ke-28 ayat yang 30, yang menerima semua orang yang datang kepadanya, dikatakan di ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini ini ya surat Paulus kepada jemaat di Roma ini dikatakan di ayat pertama, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi di sini dikatakan Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Karena Paulus dikuduskan oleh Allah ya, maka Roh Kudus bekerja di atas diri Paulus. Malaikatnya berbicara, Roh Kudus berbicara melalui Paulus, menyelamatkan Paulus dan orang-orang ya saat kapal terkaram. Karena apa? Karena Paulus dikuduskan. Katakan di ayat 2, Injil ini telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini perkataan Paulus. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi segala perkataan Injil ya yang disampaikan Tuhan ini sudah dijanjikan di kitab perjanjian lama melalui nabi-nabinya. Dikatakan di ayat 3 tentang anaknya, tentang anak Allah yaitu Tuhan Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ya pembukaan Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan dikatakan dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Ini yang dikatakan ini ya, dikatakan Paulus, dengan perantaraannya kami, yaitu para rasul, menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Itu yang dikatakan Paulus, menerima jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Itu yang dikatakan Paulus, supaya semua bangsa itu taat kepadanya. Itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ini yang dikatakan Paulus ya di suratnya, bahwa jemaat di Roma itu juga dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Dikatakan di ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Roma, bahwa ini juga ini ya ditujukan bagi kita, bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Amin ya. Kita adalah milik Kristus, milik Tuhan kita, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Agar apa? Agar kita bisa dipakai Roh Kudus. Kita perlu dikuduskan. Amin ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Kita sudah dikuduskan. Janganlah kita menyakiti hati Tuhan. Janganlah kita melakukan hal apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang luar biasa. Penyertaan-Mu benar-benar nyata dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu melingkupi kami Tuhan. Kau benar-benar Tuhan kami yang hidup masih berbicara sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Kau sembuhkan apapun di dalam tubuh kami semuanya yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kau angkat Yesus. Dan siapapun yang saat ini membutuhkan pekerjaan atau usaha, beri kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu. Pekerjaan usaha yang benar-benar yang dapat memberkati Tuhan, yang dapat mendekatkan kami dalam hadirat-Mu. Dan siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang benar-benar takut akan Kau, cinta Kau. Pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan siapapun saat dia mengalami masalah, beban berat, pencobaan dalam hidup mereka Tuhan, beri kami semuanya terobosan-terobosan daripada-Mu, kasih sayang-Mu, jalan keluar-Mu, solusi-solusi daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.